Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan kami di program Bekal Pagi, yaitu belajar kebenaran Alkitab. Namun sebelumnya kita akan mengawali perenungan kita di pagi hari ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi tiap-tiap kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami ada kesempatan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami mengerti, memahami, serta menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ampuni kami tahu bahwa kami manusia berdosa di hadapan Tuhan, perkataan, isi hati, bahkan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhiri nanti perenungan ini. Biarlah jadi di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema kita di pagi hari ini yaitu dilayakkan untuk melayaninya. Dilayakkan untuk melayaninya. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidaklah layak di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan hanya Allah sendirilah yang memberikan kita keselamatan. Menjadi seorang Kristen bukanlah sesuatu yang merupakan kemampuan kita, bukanlah kecerdasan kita, bukanlah dari setiap tindakan pelayanan kita, tetapi dilayakkan oleh Tuhan itu karena anugerah Tuhan yang cuma-cuma yang boleh menjadi bagian kita sebagai orang percaya untuk nikmati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah mahakaryanya Allah. Kita didesain dengan begitu sempurna, kita ini buatannya Allah. Keselamatan yang kita peroleh dari Allah itu diberikan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Maka tentu kita tidak berani memperlakukan diri kita maupun orang lain sebagai karya yang rendah. Kita disamaratakan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita disamaratakan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dilayakkan untuk melayaninya, tidaklah layak kalau kita berpikir secara pribadi. Karena kita tahu bahwa kita ini manusia berdosa, banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, baik dari segi pembicaraan kita, baik dari segi tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi, ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia itu bagi kita secara cuma-cuma, maka ketika kita mempercayai itu, hendaknya sebagai orang percaya, kita harus memiliki syarat untuk melayani Tuhan. Syarat orang percaya untuk melayani Dia, yang pertama ialah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak, Ibu, bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau misalnya kehidupan kita
belum kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, belum kita mengalami pembaharuan baru, belum hidup kita lahir baru di dalam Tuhan. Penerimaan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita akan terjadi ketika kita memiliki hubungan ataupun relasi yang baik kepadanya. Yang kedua yaitu membaca dan memahami kebenaran firman Allah. Membaca dan memahami kebenaran firman Allah menjadi dasar bagi setiap kita orang percaya untuk melayani Tuhan adalah Alkitab, adalah kebenaran firman Allah. Tidak terlepas dari kedua hal ini Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam setiap persekutuan kita juga menjadi dasar kita untuk kita melayani Tuhan. Setiap seruan, setiap ungkapan hati yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai orang percaya, kita yakini bahwa Tuhan akan mendengarkannya. Kita yakini bahwa Tuhan akan menjawab. Yang kemudian melayani dengan tulus hati. Motivasi yang baik akan berdampak pada setiap persekutuan-persekutuan yang akan kita lakukan, pada setiap pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hati yang tulus hanya ada ketika motivasi yang kita lakukan itu benar dan didasari dengan takut akan Tuhan. Menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan tidaklah mudah sebagai seorang yang sudah dipercayakan untuk memperoleh keselamatan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita perhatikan syarat-syarat ini. Mari kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita. Mari kita memahami kebenaran firman Tuhan itu tiap-tiap harinya. Mari kita hidup dengan ketulusan. Mari kita hidup dengan ajaran-ajaran yang telah Tuhan anugerahkan bagi tiap-tiap kita. Tidak hanya hal-hal itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan kita keselamatan, maka Ia memiliki tujuan yang jelas untuk kita. Yang pertama, untuk mempermuliakan namanya. Melalui setiap kehidupan pribadi kita, melalui kehidupan pelayanan kita, melalui kehidupan keluarga kita, bahkan lingkungan kita. Tuhan mau supaya kita memberitakan kabar baik itu kepada sesama kita. Tuhan mau supaya orang lain yang belum mengenal pribadi Juru Selamat itu, mengenal Dia melalui kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang teguh, kuat di dalam Dia, yang telah memberikan kasih karunia itu. Dan supaya kita sebagai orang-orang percaya memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera hanya bisa kita nikmati ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika hubungan kita di dalam Tuhan baik-baik saja. Firman Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk menjadi seseorang yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita bisa menjadi orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan tinggi, atau orang yang memiliki segala sesuatunya. Tidak. Tuhan memberikan kita keselamatan, Tuhan memberikan kita anugerah yang cuma-cuma itu hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk melayani Dia dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah Dia percayakan bagi tiap-tiap kita. Dilayakan untuk melayaninya adalah anugerah terbesar yang diperoleh oleh setiap kita orang percaya yang telah memperoleh keselamatan dari Allah. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus dan kita diselamatkan oleh Dia yang dengan cuma-cuma, dan kita percaya bahwa setiap rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita adalah rencana yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari ini
kita sadari kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan kita kasih karunia yang begitu sempurna dengan cuma-cuma yang boleh kita nikmati sebagai orang percaya. Maka berikanlah hidup kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Milikilah ketulusan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian saja perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena Engkau melayakan kami untuk kami bisa melayani Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan secara cuma-cuma bagi pribadi kami. Terima kasih untuk semua pergumulan-pergumulan yang boleh kami lewati ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadi dasar kami untuk kami melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan utus kami untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.